kita udah ngumpul-ngumpul di sini, sebenarnya kita tuh mau ngapain sih, Ling? Iyalah, kita juga udah pakai baju-baju merah begini. Kira-kira kita mau ngapain ya di Timun kali ini? Waduh, kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nih kalau udah merah-merah, udah ada apa nih, bunga-bunga aksesorisnya gitu kan ya? Iya. Itu kita tuh mau ngapain sebenarnya? Yap, betul banget. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang Imlek. Iya, bener banget nih. Kalau gitu langsung aja lah ya. Kalau misalkan Imlek, biasanya tuh ada kayak tradisi-tradisinya gitu nggak sih, Ling? Iya, terus juga ya Pek, gak terasa banget gak sih udah mau Imlek? Padahal kita baru ngerayain Imlek tuh kayak kemarin, masa sekarang udah mau Imlekan lagi? Kemarin baru nyari-nyari angpau, tahu-tahu sekarang udah Imlekan lagi. Iya, udah mau dapet ampau lagi. Wih, yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Iya, betul. Tapi sebelum itu kayak ada yang kelupaan nggak sih? Apa ya? Kita tuh belum perkenalan. Oh iya, kita belum perkenalan. Buat temen-temen nih ya yang belum tahu nama kita siapa, perkenalkan nama aku Evelyn yang biasanya dipanggil Epe. Dan perkenalkan, nama aku Ailing dan biasa aku dipanggil Ling. Iya, salam kenal ya. Ya, salam kenal nih dari kita. Oke, langsung aja lah ya, kita balik ke topik sebelumnya yang tentang tradisi-tradisi itu, Ling. Iya. Nah, kebetulan ya kan kita lagi bahas tentang tradisi Imlek. Epe tuh penasaran banget nih kalau di keluarga Ling sendiri, pas Imlek tuh ada nggak sih tradisi atau kayak hal-hal yang dilakuin sebelum hari Imlek, kayak untuk merayakan hari Imlek gitu loh? Kalau dari keluarga aku sendiri sih, Pek, ada sih beberapa tradisi yang biasanya dilakuin sebelum Imlek. Cuma salah satu tradisi yang paling kental tuh di keluarga aku tuh nggak boleh nyapu rumah pas Imlek. Karena tuh dipercaya kalau misalnya keluarga aku nyapu rumah pas Imlek bisa membuang rezeki. Oh, sama sih, Epe juga ada kayak gitu. Jadi tuh mau nggak mau tuh kita harus nyapu rumah sebelum hari Imlek. Karena dipercaya kalau misalnya kita nyapu rumah sebelum hari Imlek bisa membawa keberuntungan dan satu nasib buruk selama 1 tahun kita bakal ikut terbuang. Wih, jadi kayak selama 1 tahun belakangan ini yang jelek-jelek dibuang gitu ya. Iya. Kita ready nih buat menyambut hoki-hoki baru. Iya, membuat nyambut hidup baru juga ya. Iya. Kalau misalkan Epe sendiri sih kurang lebih sama ya kayak Ling, cuma mungkin ada tambahan-tambahan juga kayak misalkan sebelum Imlek itu yang pertama keluarga Epe biasanya ada tradisi buat potong rambut dulu. Oh, itu buat apa tuh, Pek, tujuannya? Alasannya ya kurang lebih sama sih, katanya sama-sama biar buat untuk ngebuang sial intinya. Oh. Terus ya Ling ya, di keluarga Epe juga kalau misalkan sebelum Imlek, harusnya ini bukan di keluarga Epe doang sih, kayak sebelum Imlek tuh pada heboh banget, kayak kita beli-beli dekorasi-dekorasi yang warna merah gitu loh, biar heboh wow buat Imlek. Oh iya, kalau di keluarga aku juga ada. Terus juga biasanya tuh stiker-stiker yang dibeli tuh sesuai sama tahunnya. Oh iya, kayak tahun ini nih, tahun kelinci kan. Kemarin Popo Epe kayak nenek gitu, tuh baru belanja di Pancoran, biasalah ya tempatnya ibu-ibu, nenek-nenek. Itu tuh banyak banget pernak-pernik Imlek gitu, stiker-stiker gitu kan. Murah meriah lagi. Bener-bener. Terus kayak yang dibeli tuh gambarnya kelinci-kelinci lah yang biasa ditempel di pintu-pintu itu loh, Li. Iya, jadi tuh sekarang lagi kelinci gitu ya, tahun kelinci. Iya, lagi serba kelinci. Iya. Terus selain itu juga biasanya ya sebelum Imlek nih kayak sehari sebelum Imlek keluarga EP tuh ada makan bersama, kayak makan besar gitu. Di Ling juga ada nggak sih? Kalau di Ling juga ada. Jadi tuh sebelum Imlek, jadi kayak malam Imleknya itu tuh kita sekeluarga tuh emang harus kumpul-kumpul gitu loh, Pek, buat makan malam, ngobrol-ngobrol. Terus juga biasanya tuh pas hari itu tuh kita udah ada yang dapet angpau. Wah, itu enak banget sih, kayak kita dapet angpau sebelum Imlek. Iya. Iya. Lumayan lah. Buat nambah-nambah ya kan. Siapa tahu besoknya dikasih lagi, Pek. Amin. Amin. Terus ya kalau misalkan pas Imlek itu di keluarga EP, harusnya nggak di keluarga EP doang sih, di semuanya tuh suka ada snack-snack cemilan gitu yang kayak bener-bener identik banget sama Imlek, yang dibeli pas Imlek doang. Oh iya, terus salah satu cemilan yang paling enak tuh yang kerupuk yang agak lengket-lengket itu loh, Pe. Tahu gak sih? Oh, tahu. Itu tuh kalau nggak salah ya, ada yang kayak rasa pedas, manis, asin kan? Iya, terus rasa yang paling enak tuh rasa manis sih, Pe. Jadi aku rekomen banget sih. Bener-bener kayaknya nextnya bisa lah ya kita mukbang keripik. Iya, betul. Bisa kita buka ASMR. Boleh buat next ya. Terus juga ngomong-ngomongin snack gitu, nih, Pek, jadi di Imlek ini ada beberapa makanan yang harus ada lu. Apa tuh? Spill. Yang aku sebutin ya, Pek, yang aku tahu ya. Yang pertama tuh
udah pasti harus ada kue keranjang. Oh iya, benar. Iya kan? Yang kedua harus ada jeruk. Jeruk. Iya, jeruk yang kotakan itu loh. Oh, yang buah jeruk ya? Iya. Kalau di EP, selain jeruk yang buah, ada juga jeruk yang permen, tau nggak sih? Yang kayak permen jelly tapi bentuknya jeruk. Itu enak banget ya. Iya, terus setahu aku sih bentuknya nggak cuma jeruk ya. Iya, ada juga yang lain. Bervariasi. Terus selain itu ada apa lagi nih? Terus yang ketiga tuh ada manisan yang berbentuk segi 8. Segi 8. Iya. Apaan tuh? Yang isinya tuh ada biji melon dan berbagai macam deh. Oh, Pokoknya kalau yang manis. Kenapa? kiamboy gitu termasuk nggak sih? Oh iya itu. Ih, itu enak banget, asam-asam gitu. Iya, itu tuh udah harus ada di Imlek karena katanya tuh manisan itu melambangkan 12 shio. Oh berarti tahun ini yang tahun kelinci itu termasuk shio ya? Iya betul. Cuma ya Pek, aku bingung banget deh. Kenapa sih setiap Imlek ini binatangnya tuh sionya tuh kayak ganti-ganti gitu loh Pek. Kemarin kan macan ya, sekarang kelinci. Kenapa ya? Jujur sebenarnya Epe juga penasaran sih. Terus kayak kemarin Epe sempat baca-baca juga nih di Google. Kayak ternyata tiap tahun Imlek itu disesuaikan sama shio yang tadi Ling bilang yang ada 12 hewan. Kalau yang Epe inget ya, ada tikus, macan, kelinci nih tahun ini. Ada anjing, shio kita, terus ya, ada babi, ada kuda, ada monyet. betul. Pokoknya totalnya ada 12, yang dimana 12 hewan ini itu apa ya? Memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kayak melambangkan tiap tahun atau bulan atau harinya gitulah ya. Terus shio-shio ini juga berhubungan sama elemen-elemen gitu nih. Iya, biasa tuh elemen yang paling sering disebut itu elemen api ya. Air, tanah. Ya, seperti itulah ya. Mohon maaf nih kalau salah karena Epe bacanya semalam. Iya, jadi kita tuh ngebut banget ya, Pek ya. Iya, kalau misalkan ada info-info terbaru boleh lah ya tulis di kolom komentar. Iya, penambah-nambah info kita juga ya, Pek. Bener. Nah, terus nih nextnya ada apa lagi nih, Ling? Ada apa lagi ya? Jadi di keluarga aku juga ada tradisi di mana pas hari Imlek tuh kita nggak boleh nagih-nagih utang. Loh, kenapa? Emang nggak boleh sih sebenarnya? Iya, nggak boleh karena katanya tuh itu sama aja kayak ngebuang rezeki gak sih? Oh gitu, ini Epe baru tahu banget loh tentang yang masalah tagih utang. Soalnya biasanya jarang dibahas orang gak sih? Oh iya sih, aku juga baru baca di Google kemarin. Terus, oh ini balik lagi ke makanan, Epe baru inget ada yang namanya nastar, weh, itu enak banget. Hah, serius ada nastar? Nggak tahu Epe doang apa gimana, tapi kayak Epe kalau tiap Imlek ya di keluarga Epe tuh selalu stok nastar, lidah kucing. Lidah kucing. Apa lidah buaya? Lidah buaya mah tumbuhan ya itu ya. Jadi tuh di keluarga aku ya, kayaknya sih nggak pernah ya kalau nastar. Cuma kalau misalnya kayak manisan, snack-snack gitu baru deh. Oh, kayak kuaci-kuaci gitulah ya? Iya, itu bisa. Kayak yang tadi udah dibahas. Jadi aku juga baru tahu sih, Pe, kalau misalnya ada nastar. Mungkin keluarga Epe doang kali ya? Tapi emang kayak banyak sih kayak snack-snack kue-kue gitu. Tapi nggak apa-apa, Pek. Pasti tamu-tamu yang datang ke rumah Epek pulang-pulang udah kenyang tuh, Pek. Datangnya lapar, pulang-pulangnya kenyang, perutnya terisi gitu. Terus ya, kalau bahas tentang Imlek, ada satu hal tuh. Iya, jadi kalau misalnya bahas Imlek tuh ada satu hal nih yang udah pasti kayak udah pasti kita incer-incer banget sih, Pek. Bener-bener kayak iya, kalau kan? Imlek gak ada ini tuh kurang ya? gitu. Iya. Padahal yang paling diincer-incer sih sama biasanya sama modelan kayak kita nih. Enggak sih, Ling aja. Enggak sih, tapi Epe juga mengincar ya. Apa tuh, Ling? Jadi langsung apa spill tuh? aja lah. Jadi salah satu tradisi Imlek di keluarga kita berdua nih adalah ngasih angpau. Tapi ya, kalau buat masalah ngasih angpau ini, biasanya tuh peraturannya ya, katanya yang boleh ngasih itu cuma orang yang udah menikah aja, Ling. Iya, jadi yang belum menikah, yang masih seumuran kita, bahkan anak kecil itu nggak boleh lo ngasih angpau. Iya, jadi biasanya nih orang yang udah menikah tuh mereka tuh bagi-bagi angpau ke anaknya, ke orang tuanya, terus ponakan-ponakan, saudara-saudara. Intinya bagi-bagi rezeki lah ya. Iya. Karena katanya nih bagi-bagi angpau tuh dipercaya dapat melancarkan rezeki kita di kemudian hari. Iya, terus juga setahu aku nih, Pek ya, kalau misalnya kita bagi-bagi angpau tuh usahain menghindari angka 4 karena katanya angka 4 ini angka yang membawa
sial. Iya, terus Gitu. Epe pernah baca juga kalau misalkan di dalam bahasa Mandarin ya, kalau Epe nggak salah, angka 4 ini kayak kosakata penyebutannya tuh sama kayak yang artinya tuh mati. Mati. Jadi kayak mending jangan deh, dihindari aja gitu ya. Wah. Terus kayak tiap nominal angka yang diisi ke angpaunya juga selain nggak boleh ada angka 4, diusahakan untuk menghindari angka ganjil. Iya, jadi kalau bisa sih kita harus ngasih angka yang genap. Karena angka ganjil itu sendiri identik sama pemakaman nih. Ah ya. Iya, kayak kalau misalnya Epe kan budaya, Epe kayak kalau ada sembayang ke orang yang sudah meninggal, itu kayak sembayangnya kan pakai buah segala macam. Nah itu tuh kayak jumlahnya harus ganjil, jadi kayak ya gitu deh. Kalau bisa jangan ganjil ya guys ya. Jadi nggak boleh ganjil, bolehnya genap. Iya, terus berikutnya ada apa lagi sih nih? Terus bentar deh Pek, kebetulan aku mau nanya nih, Epe selama dapat angpau nih pernah dapat angpau yang ganjil gitu gak Pek? Yang ganjil ya? Jujur sih Epe terakhir nyari angpau kayak karena beberapa tahun ini pandemi gitu ya, jadi kayak angpau Epe tuh berkurang. Kalau yang dulu tuh pernah sekali ada yang ngasih Epe angkanya ganjil 40.000. Ganjil nggak ya itu? Tapi ada angka 4-nya. Tapi itu bukan ganjil, cuma Tapi ada angka 4 ya, gimana ya konsepnya ya? ah iya juga ya, jadi ikutan bingung gimana ya? Ya udahlah ya, udah Iya. berlalu. Yang penting angpau. Yang penting dapet. Nyengir lagi kita, emang parah banget. Jangan dicontoh ya teman-teman. Iya guys, jadi kita nih cuma formalitas aja, sebenarnya kita ngincar angpau. Ngincer isinya. Iya. Terus sih ngomongin Imlek, kalau Link ada nonton Upin Ipin ya, ada tuh episode yang bener-bener kayak bahasnya tentang Imlek, yang ada barongsai-barongsainya. Oh iya, barongsai. Iya kan, kayak Imlek tuh identik juga sama yang namanya barongsai. Barongsai. Kenapa sih Pek identiknya sama barongsai? Kenapa nggak sama yang lain? Setahu Epe ya, setahu Epe dari yang Epe baca di Google sama yang dari Epe tonton di Upin Ipin, katanya barongsai itu kayak semacam hewan mistis apa hewan misterius gitu. Kayak dia tuh yang makanin anak kecil atau apa ya. Sumpah Epe takut salah weh. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Ntar teman-teman bisa search di Google untuk kisah lengkap barongsai. Cuma kalau dari sepengetahuan aku ya Pek ya, jadi barongsai ini tuh dulunya tuh dikenal sebagai hewan yang suka membuat keributan di sebuah desa. Nah, hewan ini bentuknya tuh naga, terus juga biasa disebutnya tuh nian. Oh iya. Terus Nah, terus nian ini suka mengganggu warga-warga desa gitu kan. Jadi pada suatu hari ada tuh ada pendekar gitu yang datang buat ngalahin si siluman ini. si nian ini ya. Iya. Terus udah dong si nian ini kan kalah ya. Jadi akhirnya tuh dia pergi sementara gitu. Nah, pas pendekarnya ini udah pergi ke tempat lain, si nian ini tuh datang lagi. Nah, akhirnya tuh warga desa ada inisiatif buat bikin petasan, pernak-pernik merah. Itu buat nakut-nakutin si nian ini. Oh iya, katanya si nian ini itu takut sama warna merah ya. Iya. Dan kalau misalkan teman-teman perhatiin kan Imlek emang identik banget sama warna merah seperti yang kita udah bilang kan sebelumnya. Dan alasannya itu ternyata ya karena menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa sendiri, warna merah itu melambangkan kekuatan dan kesejahteraan. Iya, terus juga di mana nih warna merah ini tuh enggak, dekorasi-dekorasi rumah kan biasanya warna merah gitu kan ya. Nah, di mana tuh diyakinin warna merah ini bisa mengusir roh-roh jahat. Oh iya, benar banget. Pantesan ya semuanya merah. Iya. Bahkan, oh iya ada satu lagi nih Pek, kita nggak boleh pakai baju warna hitam putih loh Pek. Loh, kenapa tuh? Iya, jadi kalau misalnya kita pakai baju warna putih itu kan sama kayak identik baju buat ke pemakaman ya. Jadi katanya tuh membawa sial juga. Berarti lumayan banyak ya peraturan-peraturan. Bukan peraturan sih sebenarnya, kayak lebih ke tradisi. Iya, kepercayaan sih. Cuma itu terserah kalian juga sih mau percaya apa enggak kan karena ini kepercayaan keluarga kita ya. Iya, benar. Terus ya Ling, apa nih terus Epe lupa mau ngomong apa? Aduh, Epe inget-inget lagi dong Pek. Apa ya? Oh ini, apa ini? Apa? Beneran lupa loh Epe. Atau Ling aja deh, Ling ada cerita lagi nggak nih tentang Imlek gitu? Epe suka bingung gak sih Pek? Kenapa setiap Imlek itu
pasti hujan, pasti ada hujan. Ah, iya. Baru nyadar loh, Pe. Tapi nggak tahu sih. Emang kenapa alasannya? Jujur aku juga kurang tahu sih, Pek. Cuma dari yang aku dengar nih, katanya kalau misalnya pas Imlek terus turun hujan tuh itu bisa membawa keberuntungan. Oh, berarti kita mengharapkan hujan saat Imlek. Iya, karena konon katanya tuh ada cerita dari mana gitu yang tentang hujan. Cuma aku kurang tahu sih, Pek. Tapi kalau hujan kita nggak bisa nyari angpau dong nih. Tuh kan, lihat kan yang dipikirin apa? Angpau. Maaf ya guys. Ini nih pas hari Imlek juga Epe lupa ngomong tadi yang pasti tradisi itu. Jadi di keluarga Epe kalau tiap hari H Imlek itu nggak diem doang di rumah. Jadi kayak kita tuh ada kunjungan ke rumah keluarga atau teman-teman saudara gitu loh. Oh iya, itu tergantung sih, Pek. Kalau biasanya ya keluarga aku tuh bagian yang ngunjungin. Kita datengin rumah orang. Dua-duanya sih, mengunjungi dan dikunjungi. Oh, Ntar Ling boleh lah ya pas Imlek datang ke rumah Epe. udah pasti sih, Pek. Kan aku gincar angpaunya. Tuh, lihat ya guys ya. Bukan Epe doang, tapi Ling juga. Bercanda. Oke, terus ngomong-ngomongin Imlek, kira-kira Epe ada apa lagi sih yang mau dibahas di sini? Gimana kalau kita bahas ini aja nggak sih, kayak harapan kita di Imlek ini tuh kayak gimana, terus ke depannya tuh kayak gimana? Kayak make a wish gitu ya? Ya bener, jadi lagu NCT, Make a Wish. Udah berasa tahun baru nih kita. Tapi emang kita tahun baru sih ya. Tahun baru Imlek ya. Betul. Kalau EP sendiri ya di Imlek tahun ini, semoga semuanya happy kyo. Jadi jangan ada yang nangis sedih, pokoknya semua tuh harus happy. Semoga nggak ente ya. Aduh, Ling, bahaya banget. Canda. Terus semoga selama 1 tahun ke depan yang akan datang tuh semua masalah bisa dilancarkan, Iya. dimudahkan, diapain lagi? Semoga selama 1 tahun ke depan hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Amin. Kalau Ling untuk Imlek tahun ini harapannya atau wish-nya itu apa? Kalau aku ya, semoga nih 1 tahun ke depan tuh aku bisa ngerjain tugas-tugas sekolah dengan baik. Terutama quotation ya guys. Iya, terutama quotation tuh sebel banget. Maaf ya Bunda, tapi emang Ya, kita suka quotation kok. Iya, Cuma sedikit memusingkan saja. Iya, Nggak terlihat kan dari muka kita sangat suka bukan? Terus ada apa lagi? Harapan apa lagi? Terus semoga 1 tahun ke depan nih kita sekelas nih bisa baik-baik aja nih, hura-hura ria. Hura-hura ria. Ya, tugasnya dikurangin lah. Apalagi kita juga mau masuk masa-masa PKL gitu ya. Iya. Gitu. Doain ya, semoga Iya. lancar jaya. Betul, sukses gitu. Kalau gitu langsung aja lah Ling, karena kita udah ngobrol cukup lama juga gitu kan. Kasian yang denger pasti sakit kuping. Jangan dong. Pasti kalian udah apa? Pasti kalian udah jenuh ya dengerin kita ngomong dari Iya. tadi. Astaga. Kayak gitu. Ya, kita juga udah capek ngomong sih sebenarnya. Bener-bener. Kalau gitu langsung aja ya. Sekian dulu untuk Timun kali ini. Betul. Jangan kangen ya guys, karena kita bakal ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Iya, di timun selanjutnya. Betul. Sekian dari Epe dan Ling. See you in the next video. content. Bye. Dadah. Bye. Kyongki, Kyongki. guys. Singin Kwaila. Sinian ko